saya dapat tawaran di Citibank sebagai ekonom, dan kemudian lihat job desk-nya, wah ini kayaknya yang saya suka nih. Jadi dia ekonom market, ketemu dengan investor, bagaimana segala macam perkembangan di pasar keuangan itu kita harus kuasai. Nah saya rasa kayaknya ini dunia saya gitu. Jadi kembali lagi poinnya adalah memang kita tuh harus memahami diri kita sendiri dulu. Kita tuh apa sukanya? Kita bertanya dulu, kamu tuh sukanya apa? Karena saya punya prinsip sejak saya kecil, sejak awal. Prinsip saya adalah do what you love and love what you do. Karena buat saya, kalau saya mencintai apa yang saya kerjakan, saya pasti akan bisa memberikan yang terbaik. Halo semuanya, selamat datang kembali di Top Woman Talk, cuap-cuap cuan bersama saya Syafinas Nasyar. Saat ini saya sudah menghadirkan salah satu sosok yang penting di industri keuangan tanah air. Saya akan menghadirkan Ibu Destri Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior dari Bank Indonesia. Halo Ibu Destri. Halo Syafina. Pasti nggak ada yang nggak kenal Ibu Destri, karena karir Ibu, perjalanan Ibu yang juga sudah melalang buana di sektor keuangan tentunya. Perjalanan Ibu yang sudah panjang, ditambah sekarang Ibu juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2024 hingga 2029. Saya ingin tahu, ketika Ibu memutuskan untuk berkarir di sektor keuangan, apakah ini adalah hal yang memang Ibu tuju sejak Ibu dulu kuliah, sekolah, atau ini adalah sebuah kebetulan? Saya ingin tahu ceritanya dulu gimana. Gitu ya. Saya itu dulu sebenarnya atlet, Chef. Wow, ya. Atlet apa? Saya atlet tenis. Sampai saya SMA, saya masih aktif di tenis. Dan pada saat itu ya memang saya percaya bahwa hidup itu adalah kumpulan dari pilihan-pilihan. Karena sejak kecil tuh saya sudah banyak menghadapi pilihan, termasuk dalam keputusan saya tenis. Karena pada saat itu umur 9 tahun saya berenang, saya tenis, dua-duanya aktif, ikut pertandingan dan sebagainya. Tapi kemudian pelatih saya bilang, kamu harus memutuskan mau berenang atau mau tenis. Aku bilang oke, tenis aja om gitu. Akhirnya saya memutuskan tenis. Nah di situ udah satu pilihan aku buat. Kemudian tenis terus kita berkarir gitu sampai di SMP saya ada selalu ada satu istilahnya perempatan dalam hidup saya harus milih ke kiri atau ke kanan. Nah di situ saya juga menghadapi pilihan. Kamu kalau mau terus tenis, kamu nggak bisa sekolah di sini SMA-nya. Waktu itu saya adalah di sekolah yang sangat strict waktu itu. Akhirnya oke, kalau gitu karena saya mau tenis, saya pindah sekolah di yang lebih manageable. Saya pindah untuk tenis. Dan itu terus saya lakukan sampai saya SMA. Kemudian di SMA itu saya bahkan saya sempat 1 tahun itu off, saya pertandingan putar-putar. Sampai pada satu titik di mana saya harus mutusin, saya mau jadi apa ya ke depannya gitu. Untuk jadi atlet susah, berat sekali memang. Dan akhirnya saya pikir saya mau sekolah, back to school. Dan di situ saya persiapkan diri saya untuk saya kuliah. Dan pada saat saya menentukan saya mau kuliah di mana ya, saya jurusan IPA waktu itu. Tapi saya pikir saya kayaknya kok tertarik sesuatu yang sifatnya analisa, tapi ada kuantitatifnya. Jadi berhitung. Tapi analisa. Ya, kalau berhitung kan exact banget ya. Terus juga paling tidak pada saat nanti tes tuh ada Inggrisnya lah. Jadi artinya saya nggak perlu belajar banyak lagi, tinggal belajar kembali matematik, Inggris untuk dites. Dan alhamdulillah saya keterima akhirnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di situ saya kuliah dan menghadapi pilihan lagi. Saya ambil jurusan ini atau jurusan itu. Waktu itu saya pilihannya adalah jurusan Ekonomi Pembangunan atau Ekonomi atau jurusan Akuntansi. Karena ibu saya maunya akuntansi lah gitu. Karena zaman dulu kan akuntansi gitu ya. Nah terus karena dulu ya ibu saya nggak ngerti ekonomi itu apa kerjanya gitu loh. Nah jadi akhirnya terus saya pilihan lagi. Akhirnya saya kok tertarik, saya selalu bertanya dalam hati saya maunya apa ini. Sampai akhirnya saya tertarik ekonomi. Karena saya suka aja menganalisa suatu ekonomi itu kan suatu yang berputar, bergerak gitu ya. Dan itu nggak ada batasnya, tergantung kita asumsinya apa gitu. Nah itu membuat saya merasa saya bisa berpikir, saya tuh bisa liar, artinya bisa sesuai dengan kalau ini gini, ini hasilnya begini, ini begini. Beda kalau akuntansi kan semuanya udah fix ya, ini debit, ini kredit gitu. Fix gitu semuanya. Semuanya fix. Nah jadi saya akhirnya ambil ekonomi
Dan di ekonomi di situ pada saat saya kuliah, saya mulai ketemu dengan dosen-dosen ekonomi yang menarik sekali, bagus sekali. Ada Pak Doro Jatun, ada Pak Sudrajat, ada Pak Anwar Nasution, dan kakak kelas juga yang menjadi akhirnya role model saya itu adalah Ibu Sri Mulyani. Beliau kakak kelas saya dan saya melihat, aduh ini Mbak Ani ini hebat banget ya kalau ngomong ekonomi depan laki-laki udah nggak ada takutnya, udah pokoknya kan dulu kan perempuan agak-agak di itu ya. Iya. Kayaknya udah ada batasan gitu ya. Akhirnya saya ekonomi kemudian udah mulai nih, tapi saya bekerja sempat di Kementerian Keuangan dulu, tapi passion saya mau jadi ekonom gitu ya. Sampai saya ya jujur aja saya suka denger radio kan pagi-pagi di mobil. Nah, saya suka dengar radio itu ekonom macam-macam. Salah satunya kembali ekonom perempuan. Itu Mbak Afi. Mbak Afi dulu udah lebih dulu aktif di market gitu. Wah, asik juga ya analisanya, sederhana tapi clear. Jadi kita nggak perlu susah-susah nerangin. Kan banyak tuh yang kita neranginnya tuh kompleks banget sampai orang nggak paham gitu. Tapi justru saya dengar Bu Ani, Mbak Afi itu bisa menerangkan sesuatu dengan sederhana, dengan mudah dipahami, tapi message-nya nyampe. Nah itu yang membuat saya harus bisa kayak itu. Nah jadi itu yang akhirnya memang mendorong saya terus sampai karir saya dari Kementerian Keuangan, saya pindah ke Citibank. Itu selalu sama, saya sebagai pasti ekonom. Di Citibank juga sebagai ekonom, dari situ pindah ke British Embassy, saya sebagai Senior Economic Advisor juga untuk ambasador. Dari situ saya pindah lagi ke UI sebagai peneliti dan pengajar untuk ekonomi juga. Dan akhirnya baru terakhir saya bilang, saya mau di mana ini ya? Saya mau tetap di fakultas atau saya bergerak di market gitu. Akhirnya suara hati saya bilang, di market aja deh. Karena kalau di fakultas kamu harus sekolah lagi, harus jadi PhD, harus jadi profesor gitu. Which is itu kayaknya bukan aku gitu kan. Jadi saya lebih suka semua yang praktikal gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan saya masuk di market, dan karir pertama saya sebenarnya di market sudah di Citibank sebenarnya. Tapi pada saat itu kemudian berganti yang lain sampai akhirnya saya pikir saya harus kembali ke market, dan tempat pertama saya kembali lagi ke market adalah di Mandiri Sekuritas. Jadi itu masuk pasar modal dan seterusnya ya udah akhirnya tetap dunianya ya ekonomi bahkan ya dengan pekerjaan yang sekarang saya diamanahkan ke saya, ternyata kan kompleksnya lebih luas ya. Saya tidak hanya melihat dari sektor perbankan tapi juga melihat ekonomi, keuangan dan moneter yang secara lebih luas. Oke. Bu, ini menarik banget. Ini mungkin saya cerita juga dari pengalaman saya. Kalau di era saya, ketika saya memilih kuliah, mama saya itu masih kecenderungan berpikir untuk lebih baik jadi PNS aja. Kayaknya it's very convincing hidupnya akan lebih terjamin. Saya berpikir mungkin di era ibu juga akan seperti itu gitu. Tapi aku nggak tahu apa yang membuat ibu yakin untuk memilih ekonomi sebagai jurusan ibu. Apa yang ada di pikiran ibu saat itu? Apa yang mempengaruhi ibu? Apa yang ibu lihat saat itu sehingga ibu memiliki keyakinan kalau ekonomi ini akan menjadi jalur hidupnya ibu? Jujur saya ini pernah jadi PNS ya. Saya selesai kuliah S2 waktu itu dari luar. Kemudian saya bekerja di Kementerian Keuangan. Kebetulan karena dapat beasiswa ada waktu ada proyek di Kementerian Keuangan, namanya HID Project, Harvard Institute for International Development. Jadi selesai dari kuliah itu mereka minta kamu bekerja ya di Kementerian Keuangan. Aku bilang oke, siap gitu. Masuklah saya di situ, kebetulan masuknya kembali karena bidangnya analisa-analisa gitu ya. Jadi saya ya suka, passion saya emang di situ gitu. Dan ditaruhlah saya di Biro Analisa Keuangan Daerah. Nah, saya 5 tahun di sana, tapi kemudian saya merenung, apakah saya akan stay di sini atau tidak gitu ya. Karena memang kalau orang tua saya bisa paham point of view-nya ya. Karena mereka kan orang tua kan memikirkan kepastian ya. Kalau jadi PNS itu kan memang secure, pensiun terjamin dan sebagainya. Tapi kan terus berkembanglah private sector dan sebagainya yang mereka juga punya program pensiun dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya antara pada akhirnya apakah PNS atau tidak, yang pasti kan kita mesti mikir nanti kalau kita udah selesai kita bagaimana gitu kan. Yang kita biasa terima gaji tiba-tiba enggak. Nah inilah suatu perusahaan yang punya program pensiun bagus itu biasanya
akan menjadi pertimbangan banyak orang untuk dalam dia berkarir. Nah, saya waktu itu juga melihat selain sebenarnya malah belum terlalu lihat jauh ya, karena kan waktu masih muda gitu ya. Saya hanya melihat passion saya di mana gitu. Dan pada saat saya 5 tahun bekerja di Kementerian Keuangan, menarik kerjaannya sebenarnya. Cuman saya merasa kayaknya saya ada passion yang belum saya bisa terrealisir di sini. Itu saya suka dengan market. Saya suka dengan mengamati pasar modal, dengan para investor dan sebagainya gitu. Yang mungkin kalau di keuangan pada saat itu saya belum bisa mendapatkan itu. Iya. Jadi nggak bisa terlalu luas jangkauannya. Tapi kemudian saya dapat tawaran di Citibank sebagai ekonom, dan kemudian lihat job desk-nya. Wah, ini kayaknya yang saya suka nih. Jadi dia ekonom market, ketemu dengan investor, bagaimana segala macam perkembangan di pasar keuangan itu kita harus kuasai. Nah, saya rasa kayaknya ini dunia saya gitu. Jadi kembali lagi poinnya adalah memang kita tuh harus memahami diri kita sendiri dulu. Kita tuh apa sukanya? Kita bertanya dulu, kamu tuh sukanya apa? Karena saya punya prinsip sejak saya kecil, sejak awal. Prinsip saya adalah do what you love and love what you do. Karena buat saya, kalau saya mencintai apa yang saya kerjakan, saya pasti akan bisa memberikan yang terbaik. Dan saya pasti akan enjoy. Saya nggak akan merasa keberatan dan sebagainya. Tapi kalau saya udah nggak suka, walaupun dikasih kerjaannya sedikit, rasanya berat gitu kan. Walaupun kerjanya juga mungkin nggak sampai malam, tapi rasanya aduh lama banget nih nggak pulang-pulang gitu. Jadi prinsip itu saya pakai, dan once saya udah memilih, saya punya komitmen bahwa saya harus bisa memberikan yang terbaik gitu. Tapi dengan sekarang Ibu mengemban tugas yang cukup tinggi di Bank Indonesia, ada nggak sih Bu challenge yang mungkin banyak orang nggak ketahui, apalagi posisi Ibu sebagai perempuan yang mungkin disandingi dengan banyak juga laki-laki. Oke, saya kebetulan di Bank Indonesia sekarang, dan posisi saya sebagai Deputi Gubernur Senior. Ya, jadi di Bank Indonesia tuh kita ada 6 anggota Dewan Gubernur, ada gubernurnya atau kita biasa bilangnya BI1 lah ya. BI1. Kemudian ada Deputi Gubernur Senior, which is di saya BI2. Kemudian kita ada 4 ADG lain, Deputi Gubernur yang lain, di mana kita bersama-sama ini. Ya, tapi yang menarik adalah dari 6 ini 3 itu perempuan. Iya, 3 perempuan dan 3 laki-laki ya. 3 laki-laki, 3 perempuan. Kayaknya ini dalam sejarah di BI. Biasanya mungkin 1, 2 gitu ya, tapi ini 3. Dan 2 teman saya yang di Deputi Gubernur saat ini, mereka semua dari dalam BI kan, hanya saya sendiri dari luar. Dan perempuannya di kantor tempat saya sekarang di BI itu sangat strong sekali. Istilahnya alpha female ya. Jadi mereka determinasinya tinggi. Dan saya melihat nggak kalah mereka dengan pria ya. Kalau kita bicara di scope di BI. Jadi karena di Bank Indonesia kita sudah menganut juga sistem merit system tanpa ada diskriminasi. Jadi mau dia perempuan, dia laki, sepanjang dia memang mempunyai kemampuan, karena kita punya merit system itu. Kemudian dia punya komitmen yang kuat dan tentunya dengan attitude yang bagus, maka dia akan bisa mencapai posisi yang event yang tertinggi gitu. Kesempatan itu akan terbuka. Jadi nggak ada yang ini hanya untuk laki, ini hanya untuk perempuan, nggak ada. Kita semua open. Nah, jadi buat saya beruntung saya bisa bekerja di suatu lembaga yang memang masalah diskriminasi laki perempuan itu tidak ada. Tidak ada, ya. Tapi itu beruntungnya Ibu berada di Bank Indonesia. Sosok perempuan yang ada di industri keuangan. Bukan hanya Ibu Desri, banyak sekali nama-nama besar. Ibu Desri memang salah satunya. Tapi bagaimana Ibu melihat hadirnya perempuan-perempuan hebat di industri keuangan ini, dan juga peran mereka untuk bisa mengambil keputusan strategis? Apa yang biasanya mereka kedepankan untuk bisa lebih berani mengambil keputusan, Bu? Saya melihat sangat positif ya. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang memegang jabatan penting di sektor keuangan. Ya, jadi di kita tuh kadang gini ya, Chef ya, di level menengah sampai level menengah itu perempuannya banyak sekali. Tapi pada saat mau
naik ke atas, ke pucuk. Nah ini yang mulai kan seleksi dan sebagainya. Akhirnya terkikis. Perempuannya tidak bisa sampai puncak. Tapi sekarang banyak sekali perempuan itu mencapai pada level puncak. Beberapa bank itu dirutnya adalah perempuan. At least wadirut ataupun dirutnya perempuan ya. Atau even tataran direksi itu banyak sekali perempuan. Dan saya rasa ini menjadi akan sangat positif karena perempuan itu kalau buat saya ya, bukan karena saya perempuan tapi saya juga emang memperhatikan perempuan itu memang bisa memberikan warna ya dalam suatu organisasi. Ya contohnya kayak ini, kamu baju warna pink ini kan nggak mungkin cowok berani pakai warna pink. Tapi kalau kita meeting ada warna-warna kayak gini seru ya Bu ya. Seru kan, suasananya agak beda kan. Nggak semua harus warna gelap-gelap gitu kan. Padahal sederhana cuma dari warna baju tapi aja ya Bu. Tapi kita aja udah bisa ngelihat, oh ini kita lebih membuat kita rileks kan. Itu simple aja gitu. Kemudian kedua pada saat juga kita bicara dan sebagainya. Perempuan itu kan yang tadi kita udah bahas ya. Emosinya kan lebih bisa matang lah ya, lebih matang gitu. Karena tempaan dari kita remaja dan sebagainya. Sehingga dalam berpikir pun juga kadang kita bisa lebih tenang, kita lebih bisa menguasai. Dan juga perempuan ini karena kita kan sudah terkenal perempuan itu kan multitasking ya. Dan Allah emang sudah memberikan kepada kita kemampuan itu emang gitu loh. Gifted itu. Udah gift dari Allah gitu. Nah ini juga yang membuat kita pun dalam berpikir kita bisa fokus, tapi kita juga bisa meramu hal-hal lain itu dalam suatu kesatuan sehingga ini lebih bisa jadi outcome yang disampaikan perempuan itu bisa lebih komprehensif dan tepat sasaran gitu. Jadi saya rasa itu yang saya lihat sekarang teman-teman saya banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah menjabati posisi penting. Dan juga satu hal nih siap menarik sekali. Saya suka bicara sama teman-teman. Kebetulan saya juga suka dengan Mbak Afi, kita suka barengan juga. Kita punya komunitas, sebenarnya komunitas yang akhirnya terbentuk dengan sendirinya. Namanya Ladies Bankers. Oke. Apa nih maksudnya Ladies Banker? Jadi ini perempuan-perempuan yang memang mereka ini punya peran yang sangat signifikan di dalam sektor perbankan kita. Apakah yang bersangkutan sebagai pimpinan, sebagai komisaris, sebagai praktisi gitu ya. Itu bergabung dan kita itu saya amazed sekali. Ini mereka dari berbagai bank ataupun industri asuransi dan sebagainya. Tapi pada saat bertemu kita bisa menjadi satu kesatuan. Kadang kalau emang kita mau ngomong santai-santai, tapi ngomong serius, kita diskusi serius, dan itu sangat memudahkan untuk saya. Pada saat misalnya saya mau ada suatu kebijakan, saya akan bisa ngobrol dengan teman-teman itu untuk mendapatkan masukan. Karena saya prinsipnya Bank Indonesia regulator, tapi tentunya kami sebagai regulator kan pada saat kami buat suatu kebijakan, kita kan harus tahu apa sih yang dibutuhkan industri dan apa sebenarnya yang dibutuhkan kami. Kan kita harus cari jalan tengah. Kan nggak bisa. Ini yang saya mau loh, yang saya butuhkan ini. Regulator misalnya. Industri tiba-tiba kamu lakukan ini. Padahal industri butuhnya yang lain. Atau sebaliknya, industri maunya butuh yang ini. Tapi regulator bilang nggak bisa. Kamu kalau kayak gini, kamu jalan sendiri nanti kita nggak bisa. Jadi itulah titik temu yang biasa kita bisa dapatkan juga dari informal discussion yang akhirnya kemudian kita bentuk menjadi satu pertemuan yang formal untuk melegalisir gitu, melegitimate dari apa yang kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Seru pasti ya Bu grupnya. Seru. Jadi kalau perempuan itu ada ladies banker, kan laki nggak ada, men's banker nggak ada karena ada kebanyakan juga dia. Sibuk udah Bu kalau laki-laki Bu. Jadi kalau kita tuh fun lah ya, ya. Jadi buat saya ini hal yang sangat positif sekali karena juga ini menggambarkan betapa ya perempuan itu lebih cair lah ya, gampang adaptasi gitu. Tapi gimana Bu ya, maksudnya saya sendiri sebagai perempuan yang bekerja, memiliki beberapa profesi sekaligus, ada sedikit challenge ketika harus membagi waktu dengan pekerjaan di rumah. Bisa, tetapi it's so challenging. Dan bagaimana cara Ibu membagi pekerjaan Ibu dengan yang di rumah? Nah ini dia kan yang menyebabkan kelebihan perempuan dibanding laki ya. Ini bisa, bukan, tapi challenging. Ya, ini bukannya kita selalu against dengan laki ya, tapi ini kan fakta. Perempuan ini, saya selalu ngomong juga dengan anak saya bilang, kamu itu walaupun udah bekerja,
Tapi tetap itu yang namanya urusan anakmu, urusan dapur, makanan, urusan apalah macam-macam rumah tangga di rumah itu pasti tetap masih urusan kamu. Ya. Contohnya saya ngalamin dari waktu anak-anak masih kecil gitu kan. Terus sama ada bibi di rumah, non besok masak apa? Itu soalnya nanya sama kita kan. Padahal kita udah hektik sekali kan. Terus pulang kantor, kamu udah bikin PR belum gitu? Belum gitu. Wah, ayo bikin PR gitu. Terus ya sama papahnya sama ayahnya main-main udah gitu. Tapi pada saat bikin PR atau yang susah-susah, udah makan belum? Datangin itu mamanya. Jadi artinya kan ya emang itu kodrat kita kan nggak boleh kita hindari ya. Maksudnya kita sebagai perempuan pada saatnya nanti pasti kita akan menjadi seorang istri, bisa menjadi seorang ibu gitu kan. Tapi juga di saat yang bersamaan kita juga menjadi seorang profesional di luar. Plus menjadi teman dari anak-anak kita. Jadi itu tergantung bagaimana kita membagi waktu gitu ya. Saya sangat mengalami itu. Saya punya anak 3. Di setiap kesempatan, khususnya misalnya ada libur atau apa, itu pasti saya usahakan kita akan pergi sama-sama. Kebetulan kita dulu suka olahraga ya, dan anak-anakku suka pantai, jadi kita suka main pantai barengan. Dan yang terpenting komunikasi. Ya, jadi buat saya bagaimana kembali kepada kita, bagaimana kita mengatur apa namanya kehidupan kita lah ya. Karena kodrat perempuan nggak bisa kita hindari. Jadi artinya itu harus kita jalankan. Tapi di satu sisi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa kita tuh juga punya peran loh dalam social life gitu kan. Gitu. Jadi tinggal sekarang kita bagaimana mengatur kapan kita gas, kapan kita rem. Dan saya mengalami itu sekali lagi, Syaf. Jadi saya pernah pada satu titik di mana saya harus lepasin kerjaan dulu. Saya ngurusin anak saya, yang kebetulan dia juga pemain tenis kayak saya, dan dia menjadi touring player. Umurnya waktu masih 13-14 tahun, jadi masih kecil kan. Jadi sebenarnya dia udah tour kemana-mana gitu kan. Nah akhirnya saya, udah deh mama berhenti kerja dulu, dampingin dia 1,5 tahun, muter pertandingan segala macem, sampai akhirnya kita duduk bareng, dia ambil keputusan, kamu mau terus di sini kayak dulu saya milih dia. Ya. Gitu. Jadi ya kita harus pinter lah. Kapan kita rem, kapan kita gas, itu dari kita. Dan selalu percaya kalau walaupun kita harus berhenti sejenak, tetap ada jalan kalau memang mau mulai kembali ya. Dan yang penting komunikasi dengan keterbukaan dengan orang-orang semua di rumah, bahwa oke, kayaknya nih sekarang nih saatnya nih mama mulai harus balik lagi gini, dukung ya gitu. Jadi ada suatu ekosistem yang mendukung, karena kita nggak bisa sendiri. Biar gimana kan di lingkungan kita nih pasti akan banyak terkait, khususnya anak-anak kita ya. Mereka harus paham, oh ibunya kerja begini, dan mereka tuh saya kasih tahu kerjaan mama apa, teman-teman mama siapa. Biar jadi mereka paham, oh ibunya tuh kerja begini lingkungannya seperti ini ya gitu. Dan dalam rangka Hari Ibu, apa makna ibu ataupun apa arti sosok ibu bagi seorang Ibu Destri? Saya kalau udah ngomong gini pasti yang kebayang dalam diri saya adalah ibu saya. Ya, saya tidak pernah mengecilkan seorang perempuan apakah dia bekerja atau tidak gitu. Karena buat saya menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, dan juga itu yang sangat saya apresiasi. Dan itu yang dipilih oleh ibu saya. Setelah ibu saya menikah dengan bapak, ibu meninggalkan kerjaan dan ibu saya komit ngurus anak. Dan cara ibu saya orangnya tegas. Jadi saya lucu, orang tua saya kalau ibu sangat tegas sekali, sementara bapak saya lebih independen. Jadi kami itu di rumah dari dulu dari kecil sudah sangat demokrasi. Tapi ibu tuh selalu yang mengingatkan, kamu belum belajar loh, kamu harus minum susu ini gitu. Kalau bapak lebih ke kayak ya sudah nggak apa-apa biarkan anaknya lebih kayak gitu. Bapak kan seneng mainnya ya gitu ya. Nanti kalau udah susah ini makannya belum ya ibu yang turun gitu kan. Nah, tapi yang saya ingat dari di Hari Ibu ini adalah sosok seorang ibu buat saya adalah seorang yang mau mengorbankan keegoannya dia untuk keluarganya, ya khususnya untuk anak-anaknya.
Karena yang saya selalu ingat ibu saya itu dulu adalah, beliau itu adalah orang yang pertama bangun pagi, karena beliau selalu nyiapkan susu buat kita zaman kita kecil gitu. Dan dia adalah orang yang terakhir untuk tidur. Karena setelah beliau memastikan semuanya udah tidur, air ledeng udah mati. Karena kita dulu kan kadang air tuh nyala mati ya. Jadi kadang malam tuh baru nyala agak kenceng. Jadi ibu saya tuh sampai nungguin ini udah penuh. Terus baru udah ngeliat semuanya udah beres, anak-anak udah semua tidur, lampu, baru ibu tidur. Jadi saya melihat the first person to wake up, the last person going to bed. Jadi seseorang yang mau menyampingkan egonya demi untuk orang lain, dalam hal ini adalah anak dan keluarganya. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan Bu untuk perempuan di luar sana yang juga mungkin ingin bekerja di sektor keuangan tapi masih ragu, takut berkompetisi? Oke. Saya hanya ingin ingatkan ke teman-teman semua, perempuan-perempuan Indonesia, jangan pernah gentar ya, karena jangankan sektor keuangan, sekarang di sektor tambang, sektor manufaktur itu perempuan juga sudah banyak sebagai pemimpin dan dia bekerja. Artinya sudah tidak ada batasan sebenarnya untuk bekerja di berbagai sektor. Tinggal akhirnya kembali kepada diri kita. Kadang diri kita sendiri yang suka menganggap, saya kan perempuan, jadi mendiskon kemampuan yang kita miliki. Nah itu nggak boleh. Kita harus yakin pada diri sendiri, tapi tentunya juga kita harus tanamkan dalam diri kita ini bahwa orang itu nggak ada yang sempurna. Ya, jadi walaupun saya misalnya sekarang karena saya di BI, saya tahu tentang moneter, tapi pasti ada banyak hal yang saya nggak tahu. Sehingga saya perlu juga mendengarkan orang lain. Saya perlu belajar dari orang lain. Jadi harus mau terbuka, harus mau belajar. Dan yang pertama, jangan terlalu complacent dengan kan saya perempuan ya, kok perempuan kan nggak bisa begini, atau perempuan cukup di sini aja, atau kan saya perempuan jadi ladies first dong. Nah itu ya jangan, karena itu akhirnya mengecilkan jangan diri kita juga sendiri. Terlalu mau dispesialisasikan, tetapi juga jangan mendiskreditkan diri gitu ya. Jadi saya yakin untuk perempuan Indonesia, kalian punya mempunyai potensi dan kapasitas yang tidak kalah dengan pria. Bahkan data di BPS terakhir tuh kalau kita lihat, perempuan sama laki ini kan jumlahnya kurang lebih sama ya. Tipis-tipis. Tapi perempuan yang tamat sampai pendidikan S1 itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pria. Nah jadi artinya perempuan yang well knowledge itu juga sebenarnya banyak. Tinggal pada saat dia udah selesai dan mau bekerja, nah ini yang kadang-kadang terus bentrok, wah nih saya mau nikah dulu, mau apa. Nikah nggak apa-apa, oke harus ya. Tapi tetap dia harus punya spirit bahwa saya pun waktu nikah itu juga nggak lama kemudian anak lahir gitu kan. Tapi saya udah punya spirit, saya harus bekerja gitu. Dan di awal kita udah bilang bahwa saya nggak bisa kalau nggak kerja, saya harus bekerja karena ya jangan menjadi dependent gitu. Kita tetap harus, walaupun kita sebagai ibu, sebagai istri, tetap kita harus menjadi seorang sosok yang bisa independen dengan diri kita juga, sehingga kita bisa mengekspresikan itu tadi, apa yang kamu suka, passion kamu di mana, karena itu kunci buat kita gitu. Ya, jadi saya yakin untuk perempuan Indonesia pasti bisa seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Desri, menyentuh sekali, menginspirasi sekali. Semoga saya sebentar sebelum nutup boleh ngasih pantun? Boleh. Kalau di BI itu selalu kita punya pantun. Pantunnya simple. Saya sautin ya Bu ya. Saya sautin ya. Tapi ini pendek sekali. Oke, boleh nggak apa-apa. Apa Bu? Ya. Pagi-pagi enaknya makan soto babat. Cakep. Ayo kita bangkit, perempuan Indonesia yang hebat. Cakep. Thank you Ibu Desri.
sudah hadir. Mau nyaut. Ya tadi saya mah nggak bisa mantun. Saya nyautin cakep doang maksudnya begitu. Oke. Makasih Ibu Desri. Sama-sama, Pokoknya kita berharap semoga penonton dari Top Women Talk bisa terinspirasi, bisa mendapatkan banyak pelajaran dari diskusi kisah cerita kita, bukan diskusi ya Bu, ini mah kita cerita singkat kita, cerita pelajaran hidup dari Ibu Desri. Dan tentunya lagi-lagi kembali lagi kalau misalkan tidak pernah ada batasan untuk perempuan untuk bisa sampai ke puncak, betul ya Bu ya? Terima kasih Ibu Desri, sehat dan sukses selalu untuk Ibu Desri. Terima kasih, sama-sama.